Sugeng rawuh wonten ing Dieng. Maksude Nyong, selamat datang ning kampunge Nyong iki. Dataran tinggi Dieng. Kalau datang ke tempat Nyong iki, ajak lalen bawa jaket sing tebel ya. Soalnya Dieng gue dingin sekali di sini. Apalagi kalau bulan Juli atau Agustus. Wah, biasanya itu puncak musim dingin di Dieng. Suhune gue bisa di bawah 0 derajat. Pemandangane apik banget ning kene. Matahari terbit di sini disebut golden sunrise. Cahayanya mirip kilau emas. Itu yang biasanya dibilang wisatawan. Nek isuk-isuk kayak iki, di sini Nyong gue kadang-kadang nongkrong. Namine Puncak Bukit Sikunir. Sikunir iki bagian dari Desa Sembungan, desa paling dhuwur, paling tinggi ning Pulau Jawa. Para pengunjung yang ke Dieng kuwi mesti padha mampir ke sini. Cahaya matahari dari puncak Sikunir warnanya mirip kunyit. Makanya diberi nama Puncak Sikunir. Nama Nyong iki Hadi Widodo. Nyong iki asli wong Dieng pribumi. Panggil aja Wiwit biar lebih akrab toh. Dieng ini tanahnya para dewa. Kalau kata orang-orang tua dulu, di sini tempat dewa-dewi bersemayam, tanah Kahyangan singkate. Konon, Kyai Kolodete itu orang pertama yang menguasai alam Dieng adalah penganut agama Hindu yang menjadi Muslim. Sebagai penguasa pertama, beliau ingin bisa dikenang oleh anak cucunya. Kyai Kolodete pun menitipkan wasiat, namun bukan dalam bentuk petilasan atau makam. Tapi menurut kepercayaan kami dari dulu, iki titisannya. Nah, iki keponakane Nyong, Nuria jenenge. Usianya sudah 7 tahun. Kayak anak-anak lain, Nuria itu sukanya main. Cuma Nuria punya keistimewaan. Ia punya rambut gembel. Kami menyebutnya anak sakral. Kyai Kolodete itu sendiri yang akan memilih pada siapa anak gembel itu akan menurun. Begitu legendanya. Selama sang anak belum meminta potong rambut, pantang untuk menghilangkan gembelnya. Kalau dipaksa, wah, malah gembelnya ini akan terus tumbuh dan bertambah banyak.
Iki harinya Nuria. Keponakane Nyong ini bakal diruat. Bagi kami orang Dieng, ruat anak gembel iki ya hajat besar. Hampir semua masyarakat Dieng ikut bantu-bantu. Ketika siap dipotong, anak gembel itu pun akan meminta permintaan sing ora biasa. Itulah tandanya sang anak harus segera diruat. Meski iki adalah hajatane anak gembel, tapi para pengunjung bisa mendapat keberkahan. Iki yang biasa ditunggu-tunggu, ubo rampe atau sesaji di sini bilangnya. Mendapat salah satu sesaji katanya bisa oleh berkah, dapat berkah maksud saya. Saudara bangsa negara, Kapolres Selain jadi hajatan bagi sang anak gembel, ruatan iki juga jadi pesta budaya buat kami. Seluruh warga Dieng tumpah ruah di kompleks Candi Arjuna, rame banget. Nyong jadi ikut sibuk, ya jadi panitia yang ngisi acara. Lah, hitung-hitung kerja bakti lah. Gini-gini Nyong adalah dalang loh.
Amarga apa? Ilmu gue ora kudu menyang Sukolimo Yai. Kundura Yai Bratasena. Walaupun jam terbangnya Nyong masih sedikit, tapi Nyong wis bisa menampilkan beberapa lakon. Cita-citane Nyong mau jadi dalang yang modern. Miat langene kalang yana gler pandang muncar. Bagi Nyong, wayang kulit itu kesenian tingkat tinggi loh. Di dalamnya ada seni peran, seni suara, seni musik, seni lukis, hingga seni pahat. Dari wayang kulit jadi banyak kesenian turunannya. Ini salah satunya wayang kayu namanya. Wayang kayu tidak dimainkan dalam pementasan wayang. Kini, ia jadi salah satu oleh-oleh khas Dieng. Pak Untung, ini salah satu pembuatnya. Wayang kayu dibuat dengan cara membatik. Desainnya memakai canting dan malem. Ngebatik di atas kayu ini tidak segampang yang dikira loh, karena tintanya orang mudah nempel. Jadi kayu yang akan dibatik harus dibuat sehalus mungkin. Itu rahasianya. Rata-rata satu wayang jadinya ora lama-lama, 3 jam juga beres. Iki toko favorit wisatawan, Semar. Nyong bangga jadi orang Dieng, soalnya disinilah tempat paling subur di Jawa Tengah. Maklumlah, Dieng itu sebenarnya bekas Gunung Purba. Jadi wajar kalau tanahnya itu subur, kawasan vulkaniknya masih aktif. Ada beberapa kawah besar di sini, seperti Kawah Sikidang, Kawah Sinila, dan Kawah Sileri. Selain kesuburan, kawah ini ngasih manfaat langsung buat kami. Jadi tujuan wisata ya sudah jelas, tapi ini yang lebih besar. Listrik di kampung kami ya asalnya dari energi panas bumi atau geotermal dari kawah-kawah yang panas tadi.
Kalau untuk hidup, ya ini sumber utama nafkah kami. Hampir semua warga Dieng adalah petani kentang loh, termasuk Nyong. Sepanjang tahun, kami menanam dan memanen kentang, sayur-sayuran, yang lain ada juga. Tapi yang utamanya kentang. Yang susah itu kalau lokasi kebun adanya di atas bukit. Nggak bisa hasil panen langsung dipikul. Tapi orang kampung Enyong itu kreatif. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kami di sini bilangnya gondola. Kerennya kalau di kota disebut flying fox. Itu loh, seluncuran yang digantung dengan tali. Ya, wong kami meniru dari situ kok. Angkut kentang dengan gondola ini lumayan menggirit tenaga dan waktu. Tapi iki tidak bisa untuk angkut orang, khusus barang aja. Paling berat 150 kg aja. Setelah dipanen, kentang-kentang akan dimasukkan ke gudang penyimpanan. Dari sinilah biasanya kentang-kentang Dieng mulai berkelana. Ya, kalaupun kami belum pernah ke kota, namun kentang-kentang kami sudah mewakili loh. Jadi, ingat kentang, ingat kami ya. Buat orang Dieng, ini tempat nongkrong paling favorit. Dapur. Di dapur kami nggak cuma bisa makan, tapi juga sekaligus menghangatkan diri.
sudah tahu kan, suhu Dieng itu dinginnya kan minta ampun. Wah, mantap ini mantap ya. Betul ya. Medun banget, tegane ke si 30.000 bahkan orang nyanda 30.000 lurus setengah toh. Kami di sini bilangnya genen atau api-api. Iki namanya pawon, tungku api yang terbuat dari batu. Kata Simbok, tungku ini aja usianya 2 kali lipat umure Nyong. Ya, sekitar setengah abad lah. Sebenarnya bukan dari pawonnya saja yang bikin anget, tapi juga dari banyaknya teman ngobrol serta minuman khas kami ini. Purwaceng namanya. Nyong seneng kan. Ceritane, Purwaceng iki jadi minuman stamina buat para laki-laki. Ora salah itu, tapi lebih tepatnya Purwaceng ya minuman penghangat bagi kami orang Dieng. Yang minum juga bukan laki-laki saja kok, perempuan juga boleh minum. Ya wong yang bikinnya saja perempuan kok, masa tidak boleh minum? Purwaceng iki sejenis tanaman herbal. Biasanya memang tumbuh di dataran tinggi. Kalau kami di sini bilangnya ginseng Dieng. Kata orang, tumbuhan sejenis purwaceng iki ditemukan juga di pegunungan Alpen Swiss. Pokoknya biasa tumbuh di tempat-tempat tinggi. Nyong nggak tahu juga sih. Wong nyong nggak bisa juga meriksa jauh-jauh ke Swiss. Purwaceng umur 2 tahun baru siap panen. Makanya ladang purwaceng di sini tidak ada yang luas. Tanaman ini memang sulit tumbuh. Ya, wong tempatnya juga ora sembarangan sih. Iki cerita soal kampungnya Nyong. Tanah Dieng, tanah yang subur, tanah yang membuat betah para dewa, gemah aripah loh jinawi. Menjaga tanah kahyangan menjadi tanggung jawab Nyong. Nyong rela, Nyong ikhlas. Wis, pokoknya Nyong bangga banget lah. Indonesia bagus.